Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang konsonan sound. Tetapi hari ini kita akan lebih detail membicarakan tentang places and manners of articulation dari konsonan sound. Ketika kita berbicara, mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya banyak artikulasi yang bergerak ketika kita menghasilkan bunyi. Nah, kita awali mulai dari dalam mulut kita. Di dalam mulut kita terjadi beberapa constriction namanya. Nah, kemudian setelah itu hal lain yang juga sangat kita butuhkan adalah adanya udara yang mengalir melalui dari paru-paru kita, kemudian melalui pita suara yang kemudian menghasilkan getaran atau tidak menghasilkan getaran ketika melaluinya, kemudian selanjutnya berujung keluar melalui mulut atau hidung kita. Berdasarkan gambar yang ada, ini jelas terlihat ada beberapa alat artikulasi yang kita gunakan di dalam menghasilkan bunyi. Ini kita namakan sebagai place of articulation atau tempat di mana bunyi itu dihasilkan. Nah, yang paling depan itu biasanya disebut dengan bilabial. Bi, saya sudah jelaskan, itu artinya dua bibir kita. Kemudian agak ke dalam itu ada labiodental, dental, alveolar, post-alveolar, atau biasa juga dikenal dengan istilah alveopalatal, selanjutnya palatal, velar, dan glottal. Kemudian ada juga linguis yang menambahkan dengan nama lain dari alat artikulasi kita yang disebut dengan labiovelar. Bagaimana sesungguhnya alat artikulasi kita itu bekerja? Kita awali dengan bilabials. Bilabials, bi berarti bibir atas dan bibir bawah. Labial itu artinya lips atau bibir. Maka cara kerjanya ialah dengan menggerakkan kedua bibir atas dan bibir bawah kita untuk menghasilkan bunyi. Kemudian selanjutnya yang disebut labiodentals. Di tempat ini bunyi yang dihasilkan adalah dengan cara gigi atas berdekatan atau bekerja sama dengan gigi atas bekerja sama dengan bibir bawah. Selanjutnya dental, ini bunyi yang dihasilkan di tempat ini adalah dengan ujung lidah kita atau tip of the tongue berada di belakang atau di antara gigi atas maupun gigi bawah. Selanjutnya alveolar. Di tempat ini bunyi dihasilkan dengan bagian depan lidah kita itu menyentuh tempat yang disebut dengan alveolar ridge. Nah, di tempat ini dihasilkan bunyi-bunyi alveolar. Yang mana yang disebut alveolar ridge yaitu area di belakang gigi atas, tepat di belakang gigi atas. Kemudian selanjutnya palatal. Bunyi ini dihasilkan dengan lidah kita menyentuh daerah langit-langit yang disebut dengan palatal. Tentu saja biasanya hal ini dilakukan dengan cara melengkungkan lidah kita sehingga agak naik ke atas menyentuh area palatals atau langit-langit. Selanjutnya yang disebut dengan velars. Bunyi yang dihasilkan di tempat ini ialah dengan bagian belakang lidah kita itu menyentuh area yang disebut dengan velum atau area yang lembut di bagian langit-langit belakang. Nah, bunyi yang dihasilkan ini disebut dengan sesuai dengan nama tempatnya yaitu velars. Selanjutnya glottal. Bunyi yang dihasilkan di tempat ini ialah dengan sebenarnya bukan dengan pergerakan lidah kita ya atau area lain di mulut kita, tetapi ini di daerah tempat yang disebut dengan tempatnya pita suara.
bagaimana konsonan itu dihasilkan. Nah, atau bagaimana konsonan itu diproduksi. Ada beberapa istilah yang akan kita pelajari pada subtopik ini, yakni ada yang disebut dengan stops, affricates, fricative, nasal, liquid. Yang ini terbagi atas dua, lateral dan retroflex, dan juga selanjutnya yang terakhir adalah glides. Kita akan bahas secara detail tentang keenam istilah dalam manner of articulation of consonants. Yang pertama adalah stops. Konsonan yang dihasilkan dengan manner ini atau yang dikelompokkan dalam manner ini dihasilkan dengan cara aliran udara yang keluar melalui alat artikulasi kita itu akan dihentikan sejenak sebelum kemudian dilepaskan. Nah, dengan cara ini ada dua kelompok bunyi stop atau bunyi stop diklasifikasikan lagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut dengan voiceless stops dan ada yang disebut dengan voiced stops. Yang kedua adalah manner yang disebut dengan affricates. Cara menghasilkan bunyi yang disebut dengan affricates ialah dengan cara aliran udara dihentikan sepenuhnya sebelum kemudian dilepaskan dengan bukaan yang agak sempit, sehingga banyak yang mengatakan bahwa kelompok ini atau manner ini adalah penggabungan antara manner stops dan fricatives. Tetapi mayoritas juga linguis menggabungkan bunyi ini ke dalam bunyi stops. Nah, yang termasuk dalam voiceless affricates adalah bunyi c dan voiced affricates adalah bunyi j. Yang ketiga adalah bunyi fricatives. Manner ini dihasilkan dengan adanya gesekan udara pada alat artikulasi kita dalam menghasilkan bunyi. Nah, hal ini terjadi karena bibir kita atau alat artikulasi kita itu hanya terbuka sedikit, sehingga ketika kita menghasilkan bunyi terjadi gesekan udara dengan alat artikulasi kita. Nah, yang termasuk kelompok fricatives atau voiceless fricatives itu ada 5 bunyi, dan yang termasuk voiced fricatives itu ada 4 bunyi. Manner yang keempat adalah nasal. Bunyi yang dihasilkan dengan cara ini adalah atau yang disebut sebagai nasal konsonan ialah apabila bunyi tersebut dihasilkan dengan aliran udara dari paru-paru kita mengalir keluar melalui hidung kita. Nah, itu disebut sebagai bunyi nasal. Nah, saya ingatkan kembali bahwa alat artikulasi kita atau tempat akhir keluarnya udara melalui alat artikulasi kita itu terbagi atas 2 tempat, yaitu yang disebut dengan nasal cavity atau melalui hidung, dan melalui mulut kita yang disebut dengan area oral cavity. Nah, ada 3 bunyi dalam bahasa Inggris yang dikelompokkan sebagai nasal consonant, yaitu bunyi m, n, dan eng. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ada 4, ada 1 tambahannya di akhir, yaitu dengan simbol ny, sehingga kita menghasilkan bunyi-bunyi nyonya, gitu ya, nyamuk, dan seterusnya. Pada slide ini disajikan contoh penggunaan 2 bunyi, yaitu bunyi eng dan bunyi ny. Untuk bunyi eng dalam bahasa Indonesia itu digunakan dalam 3 posisi, yaitu initial position atau posisi awal, medial position atau posisi tengah, dan final position atau posisi akhir. Nah, untuk posisi awal kita mengenal kata ngantuk, ngambang, ngamen, ngaben, dan seterusnya. Kemudian pada medial position kita memiliki kata bunyi tersebut dalam kata dengan, tangan, dan seterusnya. Dan final position seperti pada kata hilang, melayang, bilang, dan seterusnya.
Sedangkan dalam bahasa Inggris ini hanya terdapat atau bunyi ini hanya terdapat pada dua posisi saja, yakni medial position dan final position. Medial itu seperti pada kata single, singer, kemudian ringing, dan seterusnya. Final position itu seperti pada kata sing, ring, dan seterusnya. Selanjutnya, bunyi nye ini hanya terdapat dalam bahasa Indonesia. Itu pun dia hanya berada di dua posisi, yakni initial position seperti pada kata nyamuk, nyanyi, dan seterusnya. Medial position seperti pada kata monyet, hanya, dan seterusnya. Dan tidak terdapat pada final position. Manner yang kelima adalah yang disebut dengan liquids. Nah, untuk menghasilkan bunyi pada manner ini ialah dengan cara aliran udara mengalir melalui sisi kiri, kanan, atau sisi pinggir dari lidah kita sambil ujung lidah atau tip of tongue itu menyentuh area yang disebut dengan alveolar ridge yang tepat berada di belakang gigi atas. Nah, bunyi yang termasuk dalam klasifikasi manner ini ada dua. Ada yang disebut dengan lateral liquids atau bunyi L dan retroflex liquid yakni bunyi R. Dua-duanya dikelompokkan sebagai voiced consonant. Yang keenam adalah bunyi glides atau dikenal juga dengan sebutan semi-vowel. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai semi-consonant. Nah, bunyi ini atau bunyi w dan y ini dikelompokkan sebagai manner glides ialah karena dihasilkan dengan cara lidah kita bergerak atau membentuk pergerakan dari posisi vowel kemudian menuju ke posisi konsonan. Nah, kita ada dua bunyi yang termasuk pada manner ini, yaitu bunyi w dan bunyi y. Untuk menghasilkan bunyi w, misalkan, kita awali dengan bibir kita membentuk bunyi u, baru kemudian u, ya. Kemudian bunyi y itu dihasilkan dengan cara alat artikulasi kita terlebih dahulu membentuk bunyi i, gitu. Oke, selanjutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita punya contoh misalkan VV. Nah, ini biasa ditulis dengan menggunakan huruf Y, namun dibaca I. Kemudian jadwal, ini juga terkadang dibaca dengan menggunakan bunyi U, jadwal. Kuat. Nah, ini bunyi tidak tertulis huruf W-nya, tetapi dibaca dengan adanya bunyi W. Nah, itu sebabnya kedua bunyi ini dikenal dengan istilah semi-vowel. Ada beberapa informasi tambahan tentang glides atau semi-vowels. Nah, alat artikulator ketika menghasilkan bunyi ini agak terbuka dan aliran udara mengalir tanpa adanya hambatan. Yang kedua, posisi dari alat artikulasi kita itu dianggap tidak stabil. Selanjutnya, sebagaimana konsonan, bunyi glides ini tidak dapat dijadikan inti dari sebuah suku kata. Nah, untuk yang bagian ini akan kita pelajari pada topik yang lain. Selanjutnya, glides dan liquids ini dikelompokkan menjadi istilah approximants. Sedangkan apabila digabungkan dengan nasal dan vowel, maka mereka akan membentuk bunyi yang disebut sebagai sonorants atau dikelompokkan menjadi sonorants. Nah, ada istilah lain juga yang perlu kita ketahui dalam pembelajaran ini adalah ada yang disebut dengan obstruent. Dalam obstruent ini pengelompokan atau nama kelompok yang diberikan kepada stop, affricate, dan fricatives, baik yang voice maupun voiceless. Jadi ketiga manner ini digabungkan dan diberi nama sebagai obstruent.
Kemudian untuk nasal, bunyi-bunyi nasal itu semuanya termasuk bunyi voiced. Jadi tidak ada yang dikelompokkan ke dalam voiceless. Selanjutnya untuk approximants, yang disebut approximant yaitu penggabungan antara liquids dan glides. Dan semuanya baik liquid maupun glide juga dimasukkan ke dalam kelompok voiced. Sekarang kita masuk pada yang disebut dengan glottal stops dan flaps. Kita awali dengan glottal stops. Glottal stop itu diwakili oleh satu bunyi saja yang terlihat seperti tanda tanya tetapi tanpa titik. Nah, bunyi ini dihasilkan di area pita suara dengan cara pita suara tertutup sempurna secara singkat ketika udara melaluinya. Kemudian dilepaskan kembali udara tersebut. Nah, bunyi yang dihasilkan hanya satu di tempat itu, yaitu bunyi A. Ya, yang diwakili dengan simbol tanda tanya seperti tanda tanya tanpa titik. Nah, kapan kita menggunakan bunyi ini? Ialah dalam bahasa Inggris, kalau kalian biasa menonton film Harry Potter, ada beberapa kata yang diucapkan oleh aktor atau pemain dalam film tersebut tanpa mengucapkannya sebagaimana yang kita ketahui. Ketika ada huruf T seperti ini pada kata bottle, normalnya kita ucapkan seperti itu, mereka mengucapkannya bo. Jadi tidak T tapi E. Butter diucapkan butter. Nah, hal ini juga terjadi dalam bahasa Indonesia ketika kita mengucapkan kata Jumat. Maka A-nya di situ bunyi yang dihasilkan yaitu adanya hambatan pada pita suara kita yang tertutup sempurna sehingga aliran udara terhambat sejenak. Nah, demikian juga dengan kata dai. Selanjutnya kita masuk pada istilah yang disebut glottal flap. Slide sebelumnya kita sudah bahas tentang glottal stop. Nah, sekarang pada glottal flap ini disimbolkan dengan menggunakan simbol yang mirip dengan bunyi R, tetapi R-nya agak sedikit berbeda. Bunyi ini dihasilkan dengan cara ujung lidah atau tip of tongue itu menyentuh area alveolar ridge secara singkat. Nah, bunyi ini kebanyakan digunakan dalam bahasa Inggris yang aksen American. Nah, yang mana saja dijadikan bunyi ini itu umumnya dua huruf dua bunyi, yaitu bunyi T dan bunyi D. Tetapi tidak semua bunyi T dan D itu bisa dijadikan flap. Ada dua prasyarat yang membolehkan supaya T dan D itu menjadi flap. Seperti pada kata later menjadi leather, writer menjadi rider, metal menjadi medal. Nah, ada dua prasyaratnya untuk menjadi seperti itu. Yang pertama, bunyi T tersebut harus diapit oleh dua bunyi vokal atau dalam bahasa Inggris disebut dengan intervokalik. Kemudian yang kedua, stres pada kata tersebut jatuh pada suku kata sebelum bunyi T tersebut. Sehingga bunyi T-nya bisa dijadikan flap. Tabel IPA simbol yang ada di slide ini adalah merupakan kesimpulan dari semua yang kita pelajari pada slide-slide sebelumnya. Kita awali dari baris paling atas, ini ada bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velar, dan glottal. Semua ini disebut sebagai place of articulation. Kemudian di bagian bawahnya ada baris kedua, ada min V plus V. Min V artinya voiceless atau diucapkan tanpa terjadi getaran pada pita suara. Sedangkan plus V itu artinya voiced. Artinya dihasilkan dengan adanya getaran pada pita suara. Bunyi mana saja yang masuk bilabial? Kalau yang voiceless cuma ada satu, yaitu bunyi P. Kalau kita lihat ke bawahnya lagi ya. Kemudian yang voiced itu ada 3, ada bunyi B, bunyi dan bunyi W. Nah, selanjutnya labiodental juga demikian.
Voiceless itu hanya ada satu, bunyi F. Kemudian yang voiced ada satu juga, bunyi V. Dental, voiceless-nya ada the, voiced ada the. Alveolar, voiceless ada dua bunyi, bunyi T dan bunyi S. Kemudian bunyi voiced-nya ada 4, jadi ini yang paling banyak ya, yaitu bunyi D, Z, N, L, dan R. Nah, selanjutnya bunyi palatal, tempatnya di palatal atau di langit-langit, maka ini yang voiceless-nya ada bunyi sh dan c, kemudian voiced-nya ada 3, bunyi j, bunyi j, dan bunyi y. Velar, voiceless-nya ada k, voiced-nya ada g dan ang. Sementara glottal ini ada bunyi H dan ada satu lagi yaitu yang tanda tanya tadi. Ini sepertinya luput di sini disampaikan. Nah, kemudian untuk manner-nya ini ada 6 manner, yaitu manner stops. Jadi yang termasuk stop itu adalah bunyi P, B, T, D, K, dan G. Dan satu lagi sebenarnya bunyi A ya, yang voiced. Kemudian fricatives itu ada bunyi F, V, Th, The, S, Z, Sh, J, dan H. Ini juga bunyi manner yang memiliki bunyi paling banyak. Kemudian affricates itu bunyi C dan J, nasal M, An, dan Ang. Ini semuanya bahasa Inggris saja ya. Kalau bahasa Indonesia tentu ada tambahannya satu lagi yaitu bunyi ny. Selanjutnya liquids ada 2 L dan R, semuanya masuk voiced. Kemudian glides ada bunyi W dan Y. Nah, bagaimana cara menamai bunyi-bunyi ini? Saya beri contoh satu bunyi P misalkan. Bunyi P di awal ini akan diberi nama berdasarkan tempatnya, yaitu bilabial stops. Atau kalau kita ikutkan dengan voicingnya, maka dia akan diberi nama voiceless bilabial stops. Sementara bunyi B ini akan diberi nama voiced bilabial stops. Nah, bagaimana dengan bunyi ang misalkan? Nah, bunyi ang ini akan diberi nama voiced velar nasal. Saya ulangi, voiced velar nasal. Tetapi karena ada informasi bahwa semua nasal adalah voiced, maka meskipun tidak diberi nama voiced, bisa diberi nama berdasarkan place dan manner-nya saja, yakni velar nasal. Ingat, jadi kita dalam memberi nama, kita awali dengan voicing-nya dulu, baru kemudian place-nya, baru kemudian manner-nya. Silahkan kalian latihkan memberi nama untuk simbol-simbol yang lain yang ada di tabel ini. Jadi kalau ada pertanyaan seperti pada slide sebelumnya, bagaimana mendeskripsikan bunyi T? Maka kita lihat dulu berdasarkan MPV-nya. M untuk manner, P-nya place, V-nya voice. Apakah voiceless, apa voiced? Nah, kalau kita melihat bunyi T berdasarkan tabel pada slide 17, maka voicingnya disebut voiceless, kemudian place-nya alveolar, dan manner-nya stop. Maka T dideskripsikan dengan voiceless alveolar stop. Bagaimana mendeskripsikan bunyi L atau memberi nama bunyi L? Nah, untuk bunyi L, voicingnya adalah voiced, place-nya adalah alveolar, dan manner-nya adalah liquid lateral. Maka untuk L itu dideskripsikan sebagai voiced alveolar lateral liquid. Berdasarkan tabel yang sudah ada di slide 17.